Salam jumpa dalam renungan harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Sabtu 29 Juni 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Saudara-saudari seiman, apabila kita baru pertama kali bertemu dengan seseorang, dalam pikiran kita seringkali muncul kesan pertama yang kita dapatkan dari perjumpaan kita dengan orang tersebut. Kesan-kesan tersebut bisa bersifat positif ataupun negatif. Namun dengan bertambahnya intensitas pertemuan kita, kesan-kesan yang kita miliki bisa saja berubah. Santo Petrus juga memiliki kesan pertama terhadap pribadi Yesus ketika ia berjumpa dengannya. Seiring berjalannya waktu, kebersamaannya dengan Yesus memberikan sebuah makna yang mendalam yang dimahkotai dengan pengakuan yang disampaikannya kepada Yesus. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus mampu menjawab secara benar. Jawaban ini bukan karena Petrus pandai, tetapi Roh Allah menerangi budi dan hatinya. Tanpa Roh Allah, jawaban yang diberikan Petrus cenderung salah. Orang Farisi itu saleh, ahli Taurat itu pandai kitab suci, tetapi mereka tidak bisa menjawab dengan benar karena tidak diterangi oleh Roh Allah. Saudara-saudari seiman, kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan kita. Hal itu terjadi karena Roh Allah yang mendorong kita. Allah memanggil kita untuk percaya kepada Yesus, dan tanpa kuasa Allah, kita tidak bisa menjadi murid Yesus secara benar. Konsekuensinya adalah bagi diri kita, orang yang mengaku diri sebagai pengikutnya, agar kita hidup dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah, kita pasti akan mengalami dan menjadi hidup benar dalam perjalanan hidup ini. Sebaliknya, makin kita jauh dengan Allah, kita akan makin salah dalam hidup. Dan itu adalah anugerah dari iman, agar kita makin dekat dengan Tuhan, sehingga dapat hidup secara benar. Saudara-saudari seiman, secara hidup Petrus digambarkan dalam garis naik turun. Kadang ia begitu kokoh membela Yesus, kadang ia begitu rapuh sampai mengkhianati Yesus. Hal ini juga menggambarkan perjalanan iman kita. Kadang kita lemah, kadang kita takut. Namun setelah tahu Yesus sebagai Mesias yang telah bangkit dari mati, Petrus menjadi begitu bersemangat mewartakan kerajaan surga. Bahkan dalam sejarah gereja, Petrus mati disalib dengan kepala di bawah. Sungguh sebuah kematian yang sangat indah. Berbeda dengan Paulus, pada awalnya ia adalah orang yang mengejar para murid Yesus untuk dibunuh. Bagi Paulus, membunuh murid Yesus adalah benar. Tetapi begitu berjumpa dengan Yesus di jalan menuju Damaskus, Paulus berubah haluan. Ia menjadi murid yang sangat aktif, bahkan ia bekerja giat melebihi para rasul lain. Menurut cerita, ia berkelana mewartakan kerajaan Allah sampai di tanah India. Saudara-saudari seiman, Petrus dan Paulus mengalami pasang surut dalam hidup beriman. Namun mereka adalah orang yang setia sampai mati sebagai murid Yesus. Itu semua terjadi karena mereka mengenal Allah dan dikaruniai rahmat oleh Allah. Kita adalah umat yang setia kepada Tuhan, dan itu diharapkan agar kita terus setia kepadanya sampai mati. Maka kita perlu juga mohon rahmat Allah agar Roh Allah juga senantiasa bekerja pada diri kita. Saudara-saudari seiman, kiranya kita menarik mengapa kedua tokoh besar dalam gereja ini dirayakan bersama pada hari ini. Padahal mereka juga seringkali bertengkar dan berbeda pendapat.
Dalam hal sunat, misalnya Petrus dan Paulus tidak satu suara. Justru disinilah letak menariknya. Mereka berbeda tetapi satu. Di dalam membangun gereja, Petrus disempurnakan oleh Paulus. Inilah dua ikon yang tidak terpisahkan, Petrus dan Paulus. Dua-duanya membangun kerajaan Allah setelah mengalami pengalaman akan Allah. Dua-duanya pernah mengkhianati Yesus. Petrus pernah 3 kali mengkhianati Yesus. Ia menolak untuk mengakui sebagai murid Yesus. Paulus merasa benar sehingga menganiaya murid Yesus. Namun setelah mereka ditangkap oleh Roh Kudus, mereka menjadi orang paling setia. Saudara-saudari seiman, kita masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Semoga hari ini kita semakin dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga semakin percaya dan mengenal Yesus secara dekat, untuk semakin juga setia menjadi muridnya dan bersatu dengan sesama untuk membangun gereja umat Allah. Maka kita sebagai murid Kristus juga dipanggil untuk mewartakan kebenaran yang kita terima dari Allah dan juga menjadi rasul di zaman modern pada zaman ini. Terutama kita belajar dari Santo Petrus dan Paulus yang sungguh-sungguh militan untuk menyuarakan kebenaran kepada dunia. Jangan pernah takut untuk berani menunjukkan iman kita akan Yesus kepada semua orang. Tuhan memberkati.